Bab 40. Pilihan yang menentukan. Langit mendung menyelimuti balai kota, seakan menggambarkan kegelisahan yang menyelimuti hati Dina. Di atas meja kerjanya, tergeletak surat undangan resmi dari Partai Kemajuan, salah satu partai besar yang berpengaruh. Surat itu mengundangnya untuk bertemu langsung dengan Loli Tanjung, ketua partai yang terkenal licik namun berpengaruh besar. Andre mengetuk pintu dengan pelan dan masuk tanpa menunggu jawaban. Di tangannya, ada 2 cangkir kopi yang ia letakkan di meja. "Aku tahu kamu butuh ini." Dina hanya menoleh, matanya menatap kosong ke arah surat itu. "Mereka ingin aku maju jadi calon gubernur, tapi aku nggak nyaman, Dre." "Tentu mereka ingin kamu, tapi aku yakin itu bukan karena mereka percaya pada visi kamu. Mereka hanya ingin mengendalikanmu, Din." "Aku tahu, tapi kalau aku menolak, apa aku melewatkan kesempatan besar untuk membantu orang lebih banyak? Kesempatan yang datang dengan syarat mengorbankan idealisme. Lebih mirip jebakan daripada peluang. Kamu tahu kan, politik itu nggak cuma soal visi, tapi siapa yang memegang kendali." Dina terdiam sejenak, berpikir. Ia meremas tangan di meja, menggenggam surat itu seolah itu adalah keputusan yang harus ia ambil. "Tapi Andre, menolak bisa jadi berarti aku harus menghadapi jalan yang lebih sulit ke depannya. Jalan sulit adalah pilihan yang harus kamu ambil kalau kamu nggak mau jadi boneka. Ingat itu?" Di kantor Partai Kemajuan, ruang rapat besar dengan meja panjang yang dihiasi lampu kristal begitu megah dan dingin. Loli Tanjung berdiri di ujung meja dengan senyuman licik yang tak pernah lepas dari wajahnya. "Ah, Dina, akhirnya kita bertemu juga." Dina tersenyum tipis dan menyapa Loli dengan sopan. "Terima kasih atas undangannya, Bu Loli." Loli mengisyaratkan Dina untuk duduk, lalu beberapa anggota senior partai memperhatikan Dina dengan tatapan penuh perhitungan. "Kami semua terkesan dengan pencapaianmu. Kamu adalah sosok pemimpin muda yang penuh potensi. Karena itu, kami ingin mendukungmu maju sebagai calon gubernur." Dina menatap Loli dengan tajam. "Tawaran yang besar, Bu, tapi tentu ada syaratnya, bukan?" Senyum Loli semakin tipis, matanya berkilat licik. "Kami tidak meminta banyak, hanya kerjasama. Beberapa kebijakan yang kami harap bisa kamu prioritaskan. Semua ini demi keberlanjutan dan stabilitas. Dan kebijakan itu termasuk proyek-proyek yang selama ini merugikan rakyat kecil?" Loli tertawa kecil, mencoba mengurangi ketegangan yang terasa di udara. "Dina, kamu masih muda. Kadang kita harus membuat keputusan sulit untuk mencapai hal yang lebih besar. Jika kamu ingin naik ke level berikutnya, kamu harus rela berkompromi. Itu adalah harga yang harus dibayar." Dina menatap Loli dengan mata yang menyempit, penuh kemarahan dan kekecewaan. Ia berdiri dengan tegas, menatap Loli di matanya. "Kalau saya harus mengorbankan integritas untuk menang, lebih baik saya mundur sekarang. Saya tidak akan menjadi boneka siapapun." Ruangan itu hening sejenak. Beberapa anggota partai terkejut dengan keberanian Dina. Loli hanya menatap Dina dengan mata yang tajam, tangan disilangkan di dada. "Naif sekali, Dina. Dunia politik itu nggak berjalan dengan idealisme. Kamu akan sadar itu ketika kamu berdiri sendirian di tengah jalan." Dina tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Loli dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Malam di rumah Dina, Andre duduk di sofa ruang tamu, menunggu dengan rasa ingin tahu yang besar. Ketika Dina masuk, wajahnya yang gelisah langsung berubah menjadi kelegaan. "Andri? Jadi, bagaimana?" Dina melemparkan tubuhnya ke sofa, menghela napas panjang. "Seperti yang kamu duga, mereka ingin aku jadi boneka mereka, tapi aku menolak. Itu gadis yang aku kenal. Jadi, apa rencanamu sekarang?" "Aku akan maju sebagai calon independen. Aku tahu ini sulit, tapi aku nggak akan menyerah." "Sulit? Ini seperti berjalan di atas bara api, Dina. Tapi aku tahu kamu bisa. Jangan khawatir, aku ada di belakangmu." Dina tersenyum tipis, merasakan dukungan penuh dari Andre yang memberinya kekuatan baru untuk melangkah. Hari itu, kampanye perdana Dina sebagai calon independen digelar di alun-alun kota. Ribuan pendukungnya berkumpul membawa spanduk bertuliskan "Dina untuk Rakyat". Dina berdiri di atas panggung sederhana, mikrofon di tangan, mengenakan setelan sederhana, tetapi penuh percaya diri. "Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tetapi karena saya percaya pada kita semua. Saya tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi saya berjanji akan selalu berjalan di jalan yang benar. Perubahan tidak datang dari kompromi, tetapi dari keberanian untuk melawan yang salah."
Sorakan dan tepuk tangan menggema di udara. Mata Dina berkaca-kaca melihat begitu banyak orang yang mendukungnya. Di kerumunan, Andre berdiri dengan senyum bangga, melihat temannya berdiri teguh meski di bawah tekanan besar. Di tempat lain, Loli Tanjung duduk di ruangan gelap. Wajahnya terlihat muram. Beberapa anggota senior partai duduk di sekelilingnya. Dia membuat kesalahan besar menolak kita. Pastikan dia nggak punya peluang untuk menang. Serang dia dari semua sisi. Perlahan, rencana untuk menjatuhkan Dina mulai disusun, menandai dimulainya pertempuran politik yang semakin memanas. Malam itu, rumah Dina terasa lebih sepi dari biasanya. Ia duduk di meja makan, memandang tumpukan berkas kampanye yang hampir tak tersentuh. Berita yang terus-menerus menyudutkan dirinya datang bagaikan gelombang besar yang tak henti-hentinya menghantam. Semua itu berawal dari serangan media yang sengaja digencarkan oleh Partai Kemajuan. Tuduhan yang dilemparkan sangat kejam bahwa Dina terlibat dalam praktik korupsi yang melibatkan sejumlah perusahaan besar yang selama ini dianggap dekat dengan partai-partai tertentu. Berita itu menyebar dengan sangat cepat, disertai dengan berbagai foto manipulasi dan cerita-cerita palsu. Para pendukung yang tadinya loyal mulai terpecah. Sebagian mulai ragu, sementara yang lainnya memilih untuk diam, takut terkena imbas. Dina, ini semakin gawat. Berita tentang kamu sudah tersebar luas. Mereka nggak hanya menyerangmu di media, tapi juga mencoba menekan orang-orang yang mendukungmu. Aku tahu, Andre, mereka mulai menyerang dari semua arah. Media, pihak berwenang, dan bahkan pengusaha-pengusaha besar yang sebelumnya mendukungku. Mereka semua mulai menarik diri. Apa kamu nggak takut? Mereka benar-benar akan menghancurkanmu kalau kamu nggak berhati-hati. Aku nggak bisa mundur sekarang. Jika aku menyerah pada tekanan ini, aku justru akan membiarkan mereka menang. Ini bukan hanya soal aku, ini tentang semua orang yang percaya padaku. Dina mengangkat tangannya, menandakan tekad yang semakin kuat. Namun, di dalam dirinya, ketegangan semakin meningkat. Ia tahu bahwa musuh-musuhnya kini tak hanya bersembunyi di balik layar. Mereka mulai melibatkan kekuatan besar yang lebih tak terduga. Beberapa hari kemudian, Dina menerima telepon yang tak terduga. Di ujung telepon, suara yang sangat dikenalnya terdengar dengan nada serius. Dina, kamu tidak akan bisa menang melawan kami. Kami sudah cukup sabar, tapi kalau kamu tetap bersikeras untuk maju, kami akan memastikan kamu hancur. Jadi, berhenti sekarang, dan kami bisa berbicara tentang masa depanmu di dunia politik. Loli, aku sudah bilang, aku tidak akan mundur. Tidak peduli apa yang kalian lakukan, aku akan terus maju. Kamu hanya wanita muda yang naif, Dina, kamu tidak tahu betapa dalam permainan ini. Jika kamu terus melawan kami akan menghancurkanmu. Tidak hanya secara politik, tapi juga secara pribadi. Kalau itu yang kalian inginkan, Loli, maka ini adalah awal dari perang yang tidak akan pernah aku menangkan di sisi kalian. Dina memutuskan telepon dengan keteguhan hati yang semakin besar. Namun, di dalam dadanya ada kekhawatiran yang terus membesar. Apa yang bisa mereka lakukan padanya? Ia tahu bahwa Loli Tanjung bukan hanya sekadar politisi. Ia adalah kekuatan yang sulit dilawan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan serangan semakin meluas. Tidak hanya berita palsu, sekarang mereka mulai menekan orang-orang di sekeliling Dina. Beberapa rekan lama Dina yang dulu mendukungnya mulai menarik diri satu persatu. Bahkan beberapa donor besar yang telah berjanji mendanai kampanyenya tiba-tiba membatalkan dukungannya. Dina merasa kesulitan untuk menjaga semangat para pendukungnya yang mulai goyah. Suatu malam, Andre datang dengan ekspresi muram. Ada yang ingin aku kasih tahu, Din. Salah satu teman lama kita yang bekerja di dalam pemerintahan. Dia baru saja memberitahu aku kalau mereka mulai mempersiapkan tindakan hukum terhadapmu. Mereka ingin menyeretmu ke pengadilan dengan tuduhan penipuan yang berhubungan dengan dana kampanye. Apa? Mereka benar-benar berani melakukan itu? Ya, mereka sudah siap dengan bukti palsu yang cukup kuat. Ini bukan hanya permainan politik lagi. Ini sudah mulai masuk ke ranah pribadi. Kamu bisa saja dihukum jika mereka berhasil membuat ini menjadi skandal besar. Jika mereka menyerangku secara langsung dengan cara ini, aku tidak akan bisa bertahan. Aku harus melakukan sesuatu. Malam itu, Dina merasakan bagaimana tekanan itu semakin berat. Ini bukan sekadar ancaman politik. Ini sudah menyentuh kehidupan pribadinya. Setiap langkah yang ia ambil kini selalu diawasi, dan setiap keputusan bisa berisiko mengakhiri karier politiknya.
Namun, dalam dirinya ada api yang tak pernah padam, keinginan untuk bertahan dan melawan ketidakadilan. Di tengah gejolak ini, Dina menerima panggilan lain, kali ini dari seorang pengacara terkenal yang menawarkan bantuan. Kami tahu apa yang sedang Anda hadapi, dan kami ingin membantu. Kami punya bukti yang bisa mematahkan tuduhan terhadap Anda. Tetapi, kami membutuhkan Anda untuk menyatakan perang ini secara terbuka, untuk melawan mereka dengan cara mereka bermain. Apa yang kamu maksud dengan cara mereka bermain? Loli Tanjung dan partainya tidak akan berhenti sampai mereka menghancurkan Anda. Kami harus menyerang balik. Kami akan gunakan taktik mereka, serang balik dengan kampanye media yang besar, mengungkap kebusukan mereka dengan cara yang tak duga. Itu artinya kita harus ikut bermain dengan kotor juga, bukan? Dina, jika kamu ingin bertahan, kamu harus siap untuk menjadi lebih licik dari mereka. Inilah cara dunia politik bekerja sekarang. Dina terdiam. Keputusan ini sangat sulit baginya. Ia tak ingin mengorbankan integritasnya. Namun dalam kondisi ini, apa pilihan lain yang ia miliki? Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah peristiwa besar terjadi. Pada salah satu pertemuan dengan para pengusaha dan tokoh media, tiba-tiba sekelompok orang misterius menyerang markas kampanye Dina. Mereka merusak perlengkapan, menghancurkan spanduk-spanduk, dan mengancam para staf kampanye Dina. Kejadian itu seakan menjadi tanda bahwa Partai Kemajuan siap menggunakan kekerasan untuk menghentikan perlawanan Dina. Mereka benar-benar tidak ada batasnya, Din. Mereka nggak cuma menyerang reputasi kamu, tapi juga keselamatan kita. Aku nggak akan mundur, Andre. Ini sudah jauh lebih besar dari sekadar politik. Ini soal prinsip. Dina mulai merasakan bahwa ia tidak hanya bertarung untuk kursi gubernur, tetapi untuk prinsip kejujuran dan keadilan di dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Dengan tekad yang semakin membara, Dina memutuskan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk melawan secara langsung, baik secara politik maupun dengan memanfaatkan dukungan rakyat yang semakin besar. Dalam hatinya, ia tahu ini akan menjadi pertempuran terakhir. Pertempuran yang menentukan masa depannya dan masa depan orang-orang yang percaya padanya. Pagi itu, Dina baru saja selesai menghadiri sebuah konferensi pers yang digelar oleh tim kampanyenya untuk menanggapi serangan terbaru. Namun, meskipun dia berbicara dengan penuh keyakinan, hatinya tidak merasa tenang. Setiap langkah yang dia ambil sekarang bukan hanya tentang memenangkan kursi gubernur, melainkan tentang mempertahankan integritasnya di tengah kekuasaan yang semakin tidak terkontrol. Kabar buruk datang seiring dengan ancaman yang semakin nyata. Pengacara yang sebelumnya menawarkan bantuan kepada Dina tiba-tiba menghilang. Teleponnya tak bisa dihubungi. Kabar yang tersebar adalah bahwa pengacara itu dipaksa untuk mundur setelah ada tekanan dari pihak-pihak yang lebih berkuasa. Ini adalah peringatan keras bagi Dina, dan dia tahu bahwa musuhnya mulai bermain dengan cara yang lebih brutal. Di ruang kampanye, Andre memandang Dina dengan ekspresi khawatir saat mereka berdiskusi tentang langkah berikutnya. Din, kita nggak bisa terus-menerus bertahan seperti ini. Lihat apa yang mereka lakukan pada pengacaraku. Mereka pasti akan datang ke kita berikutnya. Aku tahu, Andre. Tapi ini bukan hanya soal aku. Ini soal mereka yang selama ini memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat. Kalau aku mundur sekarang, siapa lagi yang akan melawan mereka? Tapi, kalau mereka terus menyerang kita seperti ini, kita bisa benar-benar hancur. Mereka sudah mengancam keselamatan orang-orang di sekitarmu, bahkan orang tua dan keluargamu. Aku tidak bisa takut, Andre. Jika aku takut, maka aku sudah kalah. Kita harus terus maju, meski harus melawan segalanya. Namun, Dina tahu bahwa dia tidak bisa melawan sendirian. Untuk pertama kalinya dalam kampanyenya, dia mulai merasa cemas. Perang yang dilancarkan terhadapnya kini sudah melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Seluruh sistem politik yang ada seolah menjadi mesin yang tidak bisa dihentikan, dan Dina kini terjebak di dalamnya. Beberapa hari setelah percakapan itu, serangan semakin membabi buta. Media mainstream mulai menggempur berita tentang kedekatan Dina dengan sejumlah kelompok yang dianggap merugikan rakyat. Berita-berita palsu itu merujuk pada transaksi yang tidak pernah terjadi dan menciptakan narasi yang sangat berbahaya. Dina, calon gubernur yang baru muncul, ternyata terlibat kasus suap dengan perusahaan tambang. Ini semua bohong.
Mereka mencoba mengalihkan perhatian dari masalah sesungguhnya, korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin lama. Mereka mencoba menutup mata rakyat dengan fitnah. Namun, meskipun Dina berusaha keras untuk melawan, berita itu semakin banyak tersebar. Bahkan beberapa organisasi masyarakat yang sebelumnya mendukungnya mulai ragu dan mulai mengundurkan diri. Rakyat yang awalnya penuh semangat, kini terlihat bingung dan terpecah. Ketegangan semakin memuncak ketika Dina mendapatkan ancaman yang lebih serius. Suatu malam, saat Dina sedang di rumah, telepon berdering dengan suara yang sangat keras. Suara misterius di telepon. Kamu pikir kamu bisa menang melawan kami? Jika kamu tidak mundur sekarang, kami akan memastikan tidak ada yang akan mendukungmu. Bahkan, orang-orang terdekatmu akan jadi sasaran berikutnya. Tidak ada yang aman di sekitar kamu. Dina menggenggam ponselnya erat-erat. Teriakan dari pihak yang tak terlihat itu menggema di dalam pikirannya. Kekuatan yang mereka miliki lebih besar dari yang ia kira. Mereka tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Jika ini berlanjut, mereka tidak akan segan-segan melakukan apa saja untuk menghancurkannya. Pada keesokan harinya, Dina bertemu dengan Samsul, seorang jurnalis yang sudah lama bekerja di dunia media dan telah banyak menggali informasi tentang permainan politik kotor yang terjadi. Samsul menunjukkan beberapa bukti yang mengejutkan. Dina, ini serius. Aku punya informasi yang menunjukkan bahwa para tokoh besar dalam Partai Kemajuan telah melakukan korupsi besar-besaran. Mereka berencana untuk menghancurkanmu, bukan hanya secara politik, tapi juga secara finansial dan pribadi. Mereka telah mengarahkan semua perhatian mereka padamu, karena mereka takut kalau kamu menang, semuanya akan terbongkar. Maksudmu mereka sudah merencanakan ini dari jauh-jauh hari? Ya, mereka sudah mempersiapkan segalanya. Tapi sekarang aku punya bukti, dokumen yang bisa menghancurkan mereka. Ini bukan hanya tentangmu lagi, Dina. Ini soal seluruh sistem yang telah mereka bangun dengan cara-cara yang tidak sah. Dina memandangi dokumen-dokumen itu dengan perasaan campur aduk, rasa marah, bingung, dan juga takut. Ini adalah bukti yang tak terelakkan tentang korupsi dan konspirasi besar di balik layar. Tetapi jika ia mengungkapkan semuanya sekarang, risiko yang ia hadapi akan semakin besar. Di tengah ketegangan ini, Dina membuat keputusan yang lebih berani. Dengan dukungan Andre dan Samsul, Dina memutuskan untuk meluncurkan serangan balik. Mereka akan mengungkapkan semua bukti yang ada, tidak hanya untuk membersihkan nama Dina, tetapi juga untuk membuka mata rakyat terhadap sistem yang penuh dengan penipuan ini. Mereka mempersiapkan konferensi pers besar-besaran, di mana Dina akan berbicara langsung kepada publik. Namun, seperti yang sudah diprediksi, Partai Kemajuan tidak tinggal diam. Malam sebelum konferensi pers itu, sebuah kejadian yang mengubah segalanya terjadi. Rumah Dina diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang merusak segala sesuatu yang ada di dalamnya. Berkas-berkas penting, komputer, bahkan segala alat komunikasi yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi. Ini adalah langkah terakhir mereka untuk memutuskan kontak Dina dengan dunia luar. Di pagi hari setelah serangan itu, Dina berdiri di depan cermin. Matanya merah karena kurang tidur dan hati yang berat. Andre berdiri di sampingnya, memberikan dukungan dengan tatapan yang penuh tekad. Kita nggak bisa mundur, Din. Ini lebih besar dari sekedar kampanye. Ini tentang membela kebenaran dan integritas. Tapi, kalau kita terus maju, mereka pasti akan terus menghalangi kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita hadapi saja. Kita buktikan kalau kita lebih kuat dari mereka. Dengan langkah tegas, Dina keluar dari rumahnya dan menuju konferensi pers yang telah dijadwalkan. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhir untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik. Namun ia juga sadar bahwa setelah hari ini, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Konferensi pers yang direncanakan Dina berlangsung di alun-alun kota yang penuh dengan pendukung dan wartawan. Dengan langkah mantap, Dina naik ke panggung meski bayangan ancaman terus membayanginya. Andre berdiri tak jauh, matanya waspada, memperhatikan setiap sudut. Dina memulai pidatonya, berbicara tentang bukti-bukti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah ditemukan. Ia menunjukkan dokumen yang membongkar bagaimana Partai Kemajuan selama ini mengontrol kebijakan publik untuk keuntungan pribadi. Namun sebelum Dina menyelesaikan pidatonya, suara ledakan keras menggema dari sisi panggung. Kekacauan pecah dan orang-orang mulai berlarian ketakutan. Dina, turun sekarang, ini jebakan.
Andre menarik Dina turun dari panggung, dan mereka segera dikelilingi oleh anggota keamanan. Dari kerumunan, orang-orang bersenjata mencoba menciptakan suasana kacau, memaksa konferensi pers itu berhenti. Namun Dina menolak menyerah. Kita tidak bisa lari sekarang, Andre. Ini bukan hanya tentangku, ini tentang semua orang yang percaya pada kebenaran. Andre menatap Dina dengan ragu, tapi dia tahu bahwa Dina benar. Mereka harus menghadapi ini, meskipun risikonya besar. Konfrontasi langsung dengan Loli. Di tengah kekacauan itu, Dina menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara Loli terdengar di ujung telepon, tenang namun penuh ancaman. Kau benar-benar tak tahu kapan harus menyerah, Dina. Kau sudah membuat kami muak. Jika kau melangkah lebih jauh, kau tak hanya akan kehilangan kariermu, tapi juga semua orang yang kau sayangi. Dina menggenggam telepon dengan erat, kemarahan membakar di dadanya. Kau pikir ancamanmu bisa menghentikanku? Kau salah besar, Loli. Aku akan membuktikan pada semua orang bahwa keadilan lebih kuat dari kekuasaan kotormu. Kau akan menyesal, Dina. Lihat saja apa yang akan terjadi padamu. Telepon terputus, meninggalkan Dina dalam keheningan yang penuh amarah. Namun ia tahu ini adalah saatnya mengambil langkah terakhir. Setelah serangan di konferensi pers, Dina bertemu dengan Samsul dan beberapa aktivis lain yang diam-diam sudah lama memerangi Partai Kemajuan. Samsul membawa kabar baik. Dokumen yang diselamatkan Dina sebelum serangan telah berhasil disebarkan secara daring. Dalam waktu singkat, berita itu menjadi viral. Rakyat mulai membuka mata dan dukungan terhadap Dina semakin besar. Namun Dina tahu bahwa ini belum cukup. Dia memutuskan untuk bertemu langsung dengan Pak Bagus, seorang mantan pejabat tinggi yang selama ini diam karena takut pada kekuatan Loli. Setelah diskusi panjang, Pak Bagus akhirnya bersedia bersaksi di depan umum, memberikan bukti tambahan yang memperkuat kasus melawan Partai Kemajuan. Dina, aku melihat keberanianmu, dan itu membuatku sadar bahwa aku tak bisa terus bersembunyi. Kita akan melawan ini bersama. Pertempuran hukum. Beberapa hari kemudian, Dina dan tim hukumnya mengajukan laporan resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Prosesnya tidak mudah, karena Loli dan jaringannya menggunakan segala cara untuk menghambat penyelidikan. Namun, bukti yang diberikan oleh Pak Bagus dan dokumen dari Samsul terlalu kuat untuk diabaikan. Media mulai beralih ke sisi Dina. Laporan-laporan investigasi yang membongkar skandal besar Partai Kemajuan terus bermunculan. Demonstrasi rakyat mendukung Dina meluas, memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan. Akhirnya, Loli dan beberapa petinggi partai lainnya dipanggil untuk diperiksa. Serangan balik terakhir. Namun, Loli tidak menyerah begitu saja. Ia memanfaatkan sisa pengaruhnya untuk menciptakan kekacauan. Beberapa hari sebelum pemilu, tuduhan palsu dilayangkan kepada Dina, menuduhnya terlibat dalam penggelapan dana kampanye. Tuduhan itu menciptakan gelombang keraguan di kalangan pendukungnya. Din, mereka benar-benar tak punya batas. Kita harus segera membersihkan namamu sebelum semuanya terlambat. Dengan bantuan Samsul dan tim investigasinya, Dina berhasil membuktikan bahwa tuduhan itu palsu. Video manipulasi yang dibuat oleh tim Loli tersebar dan rakyat semakin marah. Gelombang dukungan untuk Dina kembali menguat. Kemenangan. Hari pemilu tiba. Suasana penuh ketegangan saat hasil suara diumumkan. Dina menang tipis sebagai gubernur baru, mengalahkan kandidat dari Partai Kemajuan. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kemenangan pribadi Dina, tetapi juga simbol kemenangan rakyat melawan sistem yang korup. Di acara pelantikannya, Dina berdiri dengan mata berkaca-kaca, memandang rakyat yang memadati alun-alun. Kemenangan ini adalah milik kita semua. Ini adalah bukti bahwa kejujuran dan keberanian masih memiliki tempat di dunia ini. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama. Sorakan rakyat menggema, memenuhi udara dengan harapan baru. Loli dan para kroninya akhirnya dipenjara, membayar harga atas kejahatan mereka. Dina, meskipun kini memikul tanggung jawab besar, tetap berpegang pada prinsipnya. Perjalanan ini telah mengubahnya, tetapi ia tetap percaya bahwa integritas adalah fondasi dari kepemimpinan yang sejati. Di balkon rumahnya, Dina berdiri bersama Andre, memandang bintang-bintang di langit. Kau melakukannya, Din. Tapi ini baru awal. Aku tahu, Andre. Tapi dengan dukungan semua orang, aku yakin kita bisa melewati apapun. Setiap pagi